Kisah Para Rasul. Waktu Paulus berada di Antiokhia di Pisidia, pada hari Sabat datanglah hampir seluruh warga kota berkumpul di rumah ibadat Yahudi untuk mendengarkan firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan Paulus. Tetapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, "Memang, kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Tetapi orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah. Begitulah mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi, Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap umat Israel. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan
dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Konfrater, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus mengatakan bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Setiap orang yang melihat Yesus melihat Bapa. Indikasi bahwa Yesus bersatu dengan Bapa itu ditunjukkan antara lain apa-apa yang dikatakan oleh Yesus itu merupakan kata-kata yang disampaikan oleh Allah kepada Yesus dan dilanjutkan kepada umat manusia. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus itu merupakan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Allah kepada umat manusia lewat Yesus sendiri. Mengatakan bahwa indikasi bahwa Yesus bersatu dengan Bapa itu lewat kata-kata dan perbuatan Yesus, karena semuanya itu merupakan kata-kata dan pekerjaan dari Allah Bapa sendiri. Hal yang sama juga Yesus mengarahkan kepada para murid bahwa bila mereka percaya pada Kristus, maka mereka juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan, bahkan juga sabda atau perintah Kristus dalam hidupnya. Itu antara lain menunjukkan kebersatuan para murid Kristus dengan Kristus sendiri lewat melakukan pekerjaan-pekerjaan atau perintah-perintah yang diperintahkan atau dikerjakan oleh Yesus sendiri. Sehingga dalam konteks pewartaan, apa yang dikatakan oleh Filipus kepada Yesus, yakni Tuhan tunjukkanlah Bapa kepada kami dan itu sudah cukup. Dalam konteks pewartaan zaman ini, mungkin juga orang lain, umat manusia yang lain mengatakan kepada kita para pengikut Kristus, tunjukkanlah Kristus kepada kami, maka sudah cukup. Maka apa yang pantas bisa kita buat untuk tunjukkan bahwa Kristus hadir dalam hidup ini? Kita bisa menunjukkannya antara lain seperti, dan bukan antara lain, tetapi lebih utama menunjukkanlah lebih utama lewat kata-kata dan perbuatan seperti sesuai yang diperintahkan oleh Kristus sendiri. Bila kata-kata kita sesuai dengan perintah Kristus, itu kita menunjukkan bahwa kita hidup bersama Kristus. Bila perbuatan-perbuatan kita sesuai dengan perbuatan-perbuatan Kristus, maka kita menunjukkan kesatuan kita dengan Kristus dan kita menghadirkan Kristus dalam hidup kita. Apa yang dikatakan dan dilakukan oleh para rasul dalam bacaan pertama tadi, yakni mereka Paulus dan Barnabas mewartakan Kristus pada bangsa-bangsa lain sehingga mereka memperoleh keselamatan. Begitu juga kita, apa yang kita lakukan, melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Kristus, bagian dari kita mewartakan Kristus supaya orang lain juga turut diselamatkan. Mari kita berdoa supaya kita dari hari ke hari, kata-kata kita, perbuatan-perbuatan kita sesuai dengan kata-kata dan perbuatan Kristus yang menjadi bagian pewartaan Kristus dalam hidup kita, supaya semakin banyak orang diselamatkan. Semoga demikian. Amin.